Kerajaan Vijayanagar didirikan pada 1346, sebagai tanggapan langsung terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh Kesultanan Delhi. Kekaisaran didirikan oleh beberapa bersaudara, Harihara dan Bukka menjadi yang paling penting. Dinasti mereka dinamai menurut nama ayah mereka, Sangama. Ada perdebatan panjang dan sengit tentang anteseden saudara ini di antara sejarawan India. Menurut beberapa, kebanyakan dari Tamil Nadu dan Andhra Pradesh, bersaudara melarikan diri dari Warangal, Andhra Pradesh, setelah direbut oleh kaum Muslim. Mereka kemudian menetap di Kampili, wilayah kecil yang dekat dengan apa yang akan menjadi kota Vijayanagar, di mana mereka ditawan oleh tentara Sultan pada tahun 1327. Mereka dibawa ke Delhi dan masuk Islam, lalu Sultan mengirim mereka kembali untuk mengendalikan Kampili atas namanya. Kemudian mereka datang di bawah pengaruh biksu Hindu Vidyaranya, yang mengubah mereka menjadi Hindu. Mereka segera memimpin pemberontak Hindu melawan pemerintahan Muslim dan mendirikan kerajaan baru dengan ibu kota di tempat strategis di selatan Sungai Tungabhadra, tempat Harihara dimahkotai pada tahun 1336. Mungkin begitu juga karena pengaruh Vidyaranya yang merupakan penguasa awal Vijayanagar, menganggap diri mereka sebagai wakil Dewa Virupaksha, kepada siapa kuil utama Vijayanagar didedikasikan. Kemudian penguasa bahkan menandatangani dokumen atas nama Virupaksha. Setelah mengalahkan Raja Hosala yang kekuatannya telah dilemahkan dengan berperang melawan Delhi dan Madurai, pada tahun 1346, Harihara mengadakan perayaan besar di Vihara Sringeri, kedudukan Shankaracharyas, dan dengan demikian juga memperoleh sanksi ritual yang diperlukan. Kisah ini ditentang oleh sejarawan lain, kebanyakan dari Karnataka, yang mengklaim bahwa Harihara dan Bukka adalah pejuang lokal Karnataka, yang ditempatkan oleh Raja Hosala Ballala III di perbatasan utara kerajaannya, untuk mempertahankannya dari serangan Muslim. Mereka juga mempertahankan Harihara dan naik tahta hanya pada tahun 1346, setelah kematian Raja Hosala yang terakhir, Ballala IV. Sampai saat ini yang pertama dan lebih dramatis dari dua cerita itu diterima secara umum, bahkan oleh sejarawan di luar India, yang lebih masuk akal pendapat asal lokal pendiri Vijayanagar ditolak hanya sebagai angan-angan dari sejarawan daerah Karnataka. Penelitian terbaru dan interpretasi prasasti yang tidak diketahui sejarawan sebelumnya cenderung mendukung teori bahwa pendiri Vijayanagar adalah pangeran lokal yang melayani Raja-Raja Hosala. Beberapa prasasti membuktikan bahwa saudara-saudara sudah menjadi pejabat di layanan Raja Hosala satu dekade sebelum perpindahan mereka ke Kampili. Sebuah prasasti tahun 1320 mencatat bahwa Raja Ballala III mendirikan kota Vijaya Virupaksha Hoshapatana di tempat yang kemudian menjadi Wijayanagar. Setelah kematian Ballala IV, janda Ballala III tampaknya ikut serta dalam penobatan Harihara pada tahun 1346. Dalam sebuah prasasti bertanggal 1349 namanya disebutkan sebelum Raja Harihara, menunjukkan bahwa Harihara mendapatkan legitimasinya dari semacam pewaris setia Hosala. Mengingat informasi baru ini, kita juga harus memeriksa kembali bagaimana pendirian kerajaan Vijayanagar dipengaruhi oleh biksu Vidyaranya dan Vihara di Sringeri, yang konon didirikan oleh Shankara pada awal abad ke-9. Vidyaranya, yang telah dijelaskan sebagai katalis untuk berdirinya kerajaan ini, jelas muncul sebagai aktor penting di kancah Vijayanagar hanya beberapa dekade setelah kerajaan telah didirikan. Tapi ini tidak mengurangi jasa besarnya sebagai seorang pembaharu agama Hindu. Vidyaranya, yang sebelumnya bernama Madhava inisiasi sebagai pertapa, Samyasin, dan saudaranya Sayana mengejar kebijakan yang disengaja dari kebangkitan agama dan budaya di India Selatan setelah pengaruh invasi Islam. Mereka ingin menyoroti pentingnya teks-teks Veda lama dan kode-kode Brahmanis. Komentar Sayana tentang Veda dianggap sebagai interpretasi yang paling otoritatif dari Veda ini, bahkan hari ini. Saudaranya Vidyaranya menekankan filosofi Shankara yang memberikan ideologi terpadu Hindu. Mungkin dia menemukan kisah tur besar Shankara di India dan pendirian 4 biara besar di 4 penjuru negeri. Jika dia tidak menemukan itu, dia setidaknya memastikan bahwa itu akan mendapatkan mata uang universal dan bahwa Shankaracharyas, sebutan kepala biara dari biara-biara ini, akan melakukannya muncul sebagai penjaga agama Hindu.
Fakta bahwa Vidyaranya biara di Sringeri seharusnya menjadi salah satu dari 4 pendiri biara asli Shankara, ditambah dengan posisinya yang dekat dengan ibu kota lama Hoysala, tentu sangat penting untuk legitimasi penguasa baru Vijayanagar disukai oleh restu Vidyaranya. Harihara I digantikan oleh adik laki-lakinya, Bukka I, pada tahun 1357. Bukka memprakarsai ekspansi cepat kekaisaran. Dia mengalahkan dan membunuh Raja-Raja Narayana Sambuvaraya, yang telah diangkat kembali sebagai penguasa Tondai Mandalam oleh Harihara ketika dia membutuhkan sekutu dalam pertarungannya melawan Sultan di Madurai. Bukka juga berperang melawan Muhammad Shah Bahmani untuk menguasai Raichur Doab, tanah antara sungai Tungabhadra dan Krishna. Dalam perjanjian damai 1365 Doab ini diserahkan ke Bukka dan Krishna menjadi batas alam antara keduanya. Beberapa distrik pendapatan di selatan Krishna akan dikelola secara bersama-sama. Namun, Doab ini tetap menjadi medan pertempuran tahun-tahun mendatang. Pada tahun 1370 Bukka memenangkan perang melawan Sultan Madurai, yang dia kalahkan dan bunuh. Ini mengakhiri sejarah paling selatan dari semua kesultanan India. Ketika Bukka meninggal pada tahun 1377 Vijayanagar adalah wilayah regional terbesar di India Selatan yang pernah ada, itu telah didirikan dan dikonsolidasikan dalam beberapa dekade. Harihara II, 1377-1404, dan Devaraya I, 1406-1424, ditambah dan mempertahankan kekuatan kekaisaran. Mereka bisa mempertahankan Doab melawan Sultan Bahmani, meskipun hal ini dicapai dengan memakan banyak korban. Harihara II juga memperluas pengaruh kekaisaran ke arah timur laut berperang melawan Pangeran Reddy dari Kondavidu, Pantai Andhra, dan dinasti Velama dari Warangal. Pada waktu perjalanan ke timur laut ini mengarah ke bentrokan dengan Gajapatis dari Orissa. Pertemuan pertama Gajapati Banudewa IV dengan Devaraya I tampaknya telah berakhir dengan kesepakatan hidup berdampingan secara damai, di bawah Devaraya II, 1426-1446, bagaimanapun, Vijayanagar mengobarkan beberapa perang melawan Orissa dan perjuangan untuk supremasi ini berlanjut selama sekitar 1 abad. Dengan demikian, dua alam utama Hindu merusak masing-masing perlawanan lainnya terhadap pemerintahan Muslim dan, sejauh menyangkut Orissa, kejatuhan kerajaan Gajapati tentu dipicu oleh hal ini. Kapanpun Gajapati kuat dan penguasa Wijayanagar lemah, seperti dalam kasus Kapilendra dan Malikarjuna, 1446-1464, kontrol Vijayanagar atas pantai timur ditentang. Sekitar tahun 1450 Kapilendra menaklukkan Raja Mundri dan Kondavidu, Pantai Andhra, dan melantik putranya, Hamvira, sebagai gubernur wilayah ini. Hamvira ditaklukkan pantai timur sampai ke Tiruchirappalli di lembah Kaveri di 1463. Kapilendra kemudian menarik pasukannya dari sana dan setelah kematiannya Gajapati kehilangan kendali atas pesisir Andhra. Namun, pada saat yang sama, dinasti Sangama di Vijayanagar juga ditolak. Raja terakhir, Virupaksha II, 1464-1485, tidak dapat mencegah untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan. Melawan latar belakang inilah Narasimha, seorang pangeran dari klan Saluva dan putra dari komandan benteng Chandragiri di Andhra Timur, muncul sebagai penyelamat kekaisaran. Awalnya dia melawan berbagai panglima perang atas nama dari Virupaksha II tetapi kemudian dia menggulingkannya dan merebut tahta. Narasimha meninggal ketika putra-putranya masih kecil dan bupati yang telah dia tunjuk, Tuluva Narasa, seorang nayaka tinggi kerajaan, tidak ingin melepaskan kekuasaannya. Para pangeran Saluva dibunuh dan putra Narasa, Narasimha, merebut tahta. Zaman perampas kekuasaan ini adalah periode krisis konstan untuk Vijayanagar. Kekaisaran hanya bertahan karena musuhnya juga bermasalah, Kesultanan Bahmani hancur dan kekuatan Gajapati memudar. Kemuliaan dan kehancuran Vijayanagar. Krishnadevaraya, 1509-1529, putra bungsu Narasa dan penguasa terbesar dari dinasti Tuluva, mengakhiri krisis ini dan sekali lagi dipulihkan kejayaan Vijayanagar yang luar biasa. Dia terbukti sebagai pejuang yang hebat dan juga seorang politisi yang cerdik. Pada tahun pertama pemerintahannya Muhammad Shah Bahmani menerkamnya dengan pasukan perkasa dari semua Sultan Deccan. Krishnadeva memenangkan pertempuran dan mengembalikan musuhnya yang terluka menjaga persaingan para Sultan Deccan tetap hidup.
Untuk langkah cerdas ini dia mendapatkan gelar aneh, Tuan Yayasan Kesultanan, Yavanarajya Stapana Acarya. Krishnadeva kemudian mencoba untuk mendapatkan kembali kendali lebih dari pesisir Andhra dan seharusnya telah menguasai bahkan Cuttack, itu ibu kota Orissa. Gajapati yang kalah memberikan Putrin dinikahi Krishnadeva dan dengan demikian mempertahankan pesisir Andhra. Ini dijamin sebagai kedamaian abadi selama Krishnadeva masih hidup, itu tidak bisa, bagaimanapun, menyelamatkan Orissa dari musuh utaranya. Selain kesuksesannya yang luar biasa sebagai prajurit dan administrator, Krishnadeva juga dikenang sebagai pembangun yang hebat. Hampir semua candi besar selatan India, misalnya Chidambaram, memiliki beberapa menara kuil yang didirikan waktu Krishnadeva. Dia juga pelindung sastra Telugu yang hebat dan membuat puisi sendiri. Dia dipuji sebagai Andhra Bhoja, karena dia bisa menyaingi Raja Paramara abad ke-11, Bhoja, yang pernah menjadi salah satunya pelindung sastra terbesar dalam sejarah India. Setelah kematian Krishnadeva, pergumulan internal yang terjadi sebelumnya Vijayanagar yang tertelan muncul sekali lagi. Penerusnya, Achyutadeva Raya, 1529-1542, dan Sadashiva, 1543-1545, adalah penguasa lemah yang hidup di bawah bayang-bayang menantu Krishnadeva yang ambisius. Ramaraya, yang bertindak sebagai bupati tetapi secara de facto adalah penguasa kekaisaran. Para sultan dari Deccan, terutama Sultan Bijapur, sering terlibat dalam intrik internal Vijayanagar. Selama pemerintahan Sadashiva Vijayanagar juga bentrok untuk pertama kalinya dengan Portugis. Mereka telah menghancurkan kuil Hindu dan ini menyebabkan pertempuran di dekat Goa dan Saint Thome, Madras. Tetapi perjanjian damai ditandatangani dan Vijayanagar melanjutkan menikmati pasokan vital kuda perang yang diimpor Portugis dari wilayah Teluk. Sedangkan konflik dengan Portugis tetap menjadi sebuah episode, perjuangan dengan para Sultan Deccan menjadi semakin ganas. Untuk beberapa waktu Vijayanagar bisa mendapatkan keuntungan dari persaingan timbal balik dari 4 penerus negara bagian Kesultanan Bahmani. Dalam proses mengadopsi metode peperangan Muslim yang telah begitu besar memberikan kontribusi terhadap munculnya Vijayanagar, penguasa Hindu sekarang juga tidak keberatan merekrut Muslim tentara dan membiarkan perwira Muslim naik ke posisi tinggi di pasukan mereka. Ini memberi para sultan akses ke semua informasi yang mereka inginkan. Vijayanagar meskipun mungkin, dengan cara yang sama, telah membantu Vijayanagar untuk tetap berhubungan dengan urusan di pengadilan para sultan. Akhirnya Vijayanagar dikejutkan oleh persekutuan para sultan yang pernah ada menyadari bahwa perang antara mereka sendiri adalah untuk keuntungan Vijayanagar dan sering dipupuk oleh intrik yang berasal dari pengadilan Hindu. Penulis sejarah Muslim Ferista melaporkan bahwa para sultan akhirnya bersatu karena penghancuran masjid oleh tentara Vijayanagar. Menjelang akhir tahun 1564, kekuatan gabungan para sultan bersatu dekat benteng Vijayanagar di Talikota di tepi sungai Krishna. Sebagai pemimpin pasukan Vijayanagar, Ramaraya pasti menyadari apa yang dipertaruhkan. Dia melakukan serangan yang menentukan dengan semua kekuatan yang dia miliki. Ketika pertempuran bergabung pada Januari 1565, tampaknya akan berubah mendukung Vijayanagar, namun, tiba-tiba, 2 jenderal Muslim dari Vijayanagar berganti sisi. Ramaraya ditawan dan langsung dipenggal. Saudaranya Tirumala kemudian melarikan diri dengan tentara utuh, termasuk 1.500 gajah dan harta kerajaan, meninggalkan ibu kota dan kaum Muslim yang menang. Para pemenang menghancurkan Vijayanagar, dengan demikian membalas dendam atas kehancuran Krishnadeva di masa lalu ibu kota Bahmani Gulbarga pada tahun 1520. Ada beberapa contoh yang sebanding dalam sejarah kekalahan yang begitu tiba-tiba dan kehancuran ibu kota kekaisaran yang besar. Vijayanagar bahkan lebih banyak dipecat daripada Delhi oleh tentara timur. Tirumala dan keturunannya terus memerintah selama beberapa waktu di selatan, tapi dinasti Aravidu ini, dinasti terakhir dari yang pernah perkasa kekaisaran, tidak dapat mengembalikan Vijayanagar ke kejayaannya sebelumnya. Pada tahun 1568 saja, 3 tahun setelah jatuhnya Vijayanagar, kerajaan Gajapati juga menyerah pada penakluk Muslim. Tahun-tahun ini menandai akhir yang hebat kerajaan Hindu abad pertengahan di India. Dengan aksesi Akbar ke tahta Mughal Agung pada tahun 1556 di sana memulai proses penaklukan baru yang menyebabkan kepunahan semua negara bagian selatan selama selanjutnya 150 tahun.
Dengan cara ini negara Islam mencapai puncaknya di India. Amaranayakas dan feodalisme militer. Berbeda dengan semua alam Hindu sebelumnya yang sejarahnya hanya kita ketahui prasasti, Vijayanagar didokumentasikan dengan sangat baik, yang memungkinkan kita untuk mendapatkannya wawasan tentang kehidupan sehari-hari, struktur administrasi dan sosial organisasi negara Hindu abad pertengahan akhir. Ada kronik Hindu, salah satu contohnya adalah Achyutaraya View, yang membahas tentang kehidupan Raja Achyutaraya. Ada banyak kronik Muslim, dan ada laporan ekstensif tentang pelancong Eropa yang mulai mengunjungi Vijayanagar segera setelah penaklukan Portugis atas Goa pada tahun 1510. Tidak seperti penulis Hindu, yang menerima begitu saja, para penulis sejarah Muslim dan orang Eropa pelancong mencatat banyak detail. Orang Eropa mengagumi organisasi kekaisaran yang mengesankan dan laporan mereka menunjukkan bahwa ini adalah negara yang menjalankan garis militer feodalisme dengan cara yang agak efisien. Domingo Paes, seorang Portugis yang mengunjungi Vijayanagar pada tahun 1522 selama pemerintahan Krishnadeva yang perkasa, memberi kami informasi berikut. Raja ini terus-menerus memiliki sejuta pasukan tempur, di antaranya termasuk 35.000 kavaleri dalam baju besi. Semua ini adalah gajinya, dan dia buat pasukan ini selalu bersama dan siap untuk dikirim kemana saja kapanpun itu diperlukan. Di kota ini dari Bisnaga, Vijayanagar, Raja mengirim pasukan ke suatu tempat, salah satu dari yang dia miliki di tepi pantai, dan dia mengirim 50 kapten dengan 150.000 tentara, di antaranya banyak kavaleri. Dia memiliki banyak gajah, dan ketika raja menginginkannya menunjukkan kekuatan-kekuatannya kepada salah satu musuhnya di antara 3 raja berbatasan dengan kerajaannya, mereka mengatakan bahwa dia menempatkan ke lapangan 2 juta tentara. Akibatnya dia adalah raja yang paling ditakuti di bagian ini.